Oh bisa ternyata, tapi saya nggak tahu ya nanti ke save-nya kemana, nanti kalau saya nemu saya share. Oke, kita lanjutkan. Terkait analisa kelayakan investasi. Nah, investasi, dalam berinvestasi itu hal yang paling penting adalah memutuskan apakah investasi yang kita lakukan ini layak atau tidak. Apakah apakah keputusan yang kita tetapkan, yang kita putuskan itu worth it atau enggak gitu. Teman-teman datang ke kampus, teman-teman ada di rumah, itu merupakan salah satu bagian dari investasi, tetapi tidak dalam segi keuangan, gitu ya. Jadi investasi yang lain. Ketika teman-teman datang ke kampus, apa yang dikorbankan? Ketika teman-teman ada di rumah, itu apa yang dikorbankan? Nah, jadi pada prinsipnya segala kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya investasi. Kita harus mau, kita harus mampu, kita harus rela memutuskan sesuatu. Gitu, karena kita nggak bisa nih milih dua di antara sekian. Gitu. Jadi ya memang harus ada pilihan. Gitu. Dalam dunia profesional investasi, kalau dari kemarin kita ngomonginnya itu company ya, jadi yang harus dipikirkan oleh suatu perusahaan, suatu organisasi dalam melakukan investasi itu adalah apakah investasi yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi organisasi. Apakah investasi yang kita lakukan ini memberikan manfaat juga bagi si target pasar kita gitu. Jadi benefitnya apa, disbenefitnya apa, kemudian apa aja ini yang harus kita keluarkan, apa aja yang kira-kira kita dapatkan. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau sekarang ini kan isu tentang investasi itu sedang seksi-seksinya ya. Jadi anak muda harus jadi investor. Berapapun modalnya dengan berapapun penghasilannya hanya dengan modal 100.000 aja kita sudah bisa menjadi investor. Sehingga 10 tahun lagi kita akan dapat nih 100 juta gitu misalkan. Itu kalau kita dengerin legit sekali. Jadi menarik sekali. Hanya dengan 100.000 10 tahun lagi dapat 100 juta. Nah, tetapi dalam berinvestasi kita perlu melakukan analisa. Kalau investasi itu yang paling umum itu adalah analisa fundamental. Dicek laporan keuangan si perusahaan tersebut selama beberapa tahun terakhir. Sehat atau tidak, profit atau tidak, produknya seperti apa, image produk di masyarakat itu seperti apa, brand awareness-nya itu juga perlu dipertimbangkan oleh kita calon investor. Agak ngap ya, ya sudah. Nah kemudian investasi ini merupakan kegiatan penting dengan biaya besar dan dampak keberlanjutan usaha. Nah investasi, ketika kita melakukan investasi, harapannya dari investasi yang kita lakukan itu ada terusannya, ada kelanjutannya gitu. Jadi tidak sekedar saya berinvestasi, saya akan mendapatkan timbal balik, timbal hasil gitu ya, saya akan mendapatkan keuntungan sekian miliar dalam 5 tahun gitu. Nah, tetapi setelah kita dapat sekian miliar itu apa yang akan kita lakukan? Nah, itu adalah investasi. Kalau ada orang yang melakukan investasi hanya dengan alasan saya pengen kaya, nah sebetulnya kan standar kaya itu relatif ya. Gitu. Ada orang yang punya 1 juta itu sudah merasa kaya, ada yang punya 1 miliar merasa kaya, ada yang punya 1 triliun merasa kurang banget. Nah itu jadi relatif sekali. Nah jadi setelah kita mencapai standar kayanya kita itu kita apakan dan kita tadi. Nah itu adalah investasi. Goalnya bukan hanya untuk mendapatkan si 1 miliar itu tadi dalam waktu 5 tahun. Tetapi kalau kita sudah dapat 1 miliar itu mau kita apakan? Mau pensiun dini kah? Untuk pensiun dini itu mungkin kalau usia teman-teman 20 tahun gitu ya. Pensiun di usia 20 tahun yang mungkin bahkan belum bekerja gitu, apa yang harus dilakukan? Diapain nih duitnya? Cuma 1 miliar. 1 miliar banyak, tapi kalau dalam kita mulai dari waktu umur 20 tahun itu anggaplah kita perlu hidup dalam 40 tahun ke depan. Nah, itu cukup atau tidak? Gitu. Nah, jadi goals yang sudah ditetapkan itu akan menentukan goal selanjutnya. Tujuan dari investasi itu adalah seperti itu. Makanya dalam investasi harus dilakukan analisis evaluasi investasinya. Kemudian
Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisa investasi? Jadi ada beberapa cara. Ini adalah cara yang paling umum. Cara yang tidak umum lainnya ada lagi atau enggak? Ada, jelas banyak sekali instrumen-instrumen untuk melakukan analisa kelayakan. Yang paling mudah, ini mungkin yang paling sering teman-teman lakukan ya, waktu ngerjain PKM, waktu mungkin ikut kewirausahaan, entrepreneur, adalah menghitung NPV-nya, net present value-nya. Nilai investasi kita pada saat ini itu seberapa banyak. Kemudian ada juga yang namanya annual equivalent. Annual equivalent ini dana investasi kita itu di-annualkan. Nanti akan ada contohnya masing-masing. Kemudian ada juga internal rate of return. Ada juga benefit cost ratio, di mana pada benefit cost ratio ini tadi nanti akan diikuti dengan benefit cost analysis. Jadi tidak hanya rasio biaya saja yang dihitung, tetapi juga analisa dari si biayanya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah payback period. Nah, siang hari ini kita akan membahas 4 dari berapa ini, dari 5 metode analisa kelayakan ini. Nah, selanjutnya ini pengertian aja ya, teknik kriteria investasi yang mempertimbangkan nilai uang dan waktu gitu. Jadi pada dasarnya kelima metode tadi itu sama. Jadi metode yang satu dengan metode yang lainnya itu walaupun hasilnya berbeda, itu akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Seharusnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi apakah ketika kita mau melakukan investasi harus melakukan kelima-limanya? Nggak perlu sebetulnya. Kita cukup melakukan satu aja. Tetapi apakah kita boleh melakukan kelima-limanya atau mungkin beberapa diantaranya boleh? Itu silahkan. Itu untuk meyakinkan gitu, meyakinkan bahwa variabel yang kita masukkan itu tepat, kemudian hitungan yang kita masukkan itu benar dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk make sure mau pakai lima-limanya itu boleh, dipersilahkan. Kemudian ini yang pertama. Nah, kemudian ini yang pertama adalah NPV, net present value. Net present value ini adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu saat ini. Gitu. Jadi saya mau investasi 5 tahun lagi dapatnya 25 juta, 100 juta gitu ya. Nah, maka pada saat itu berapa rupiah. Nah, jadi pada metode ini evaluasinya itu dilakukan tepat di tahun ke-0 ini. Ini kelihatan nggak di sini sebentar? Nah, jadi menjelaskan awal perhitungan itu bertepatan di tahun ke-0. Nah, jadi ini sebelumnya ada di sebelah kiri. Ini adalah kondisi awal, cash flow awal suatu organisasi gitu. Nah, ini adalah cash flow awal suatu organisasi. Ketika kita mau menerapkan metode NPV, maka kita bawa nih semuanya ke tahun pertama. Ke tahun ke-0. Ke periode awalnya. Jadi perhitungan mulai dari tahun ke-0. Artinya apa? Artinya cash flow yang berlaku, yang terjadi gitu di tahun ke-10 sampai ke N, ini akan dipindahkan ke tahun ke-0. Ke waktu saat ini, ke present-nya. Ini kelihatan kan ya sampai belakang? Kalau nggak kelihatan, silakan beradaptasi sendiri ya teman-teman, boleh ke depan, boleh kemana gitu. Gitu. Nah, jadi semua cash flow-nya, semua aliran kasnya dibawa ke tahun ke-0 ini tadi. Gitu. Yang namanya cash flow itu pasti ada dua, ada cash in dan cash out-nya. Ada yang masuk, ada juga yang keluar. Apakah sifatnya rutin atau tidak ya tergantung cash flow-nya. Yang namanya pengeluaran dan pemasukan rutin. Cuma berapa biayanya, apakah bervariabel atau tidak, itu tergantung dari cash flow si company tersebut, si organisasi tersebut. Yang jelas, bagaimanapun bentuk cash flow-nya kita bawa semuanya ke tahun ke-0.
Ketika kita bawa semuanya ke tahun ke-0, kita akan punya dua variabel baru. Yang pertama adalah PWC dan yang kedua adalah PWB. Ini PWB, PWC ini adalah present worth benefit untuk yang di atas. Yang di bawah ini adalah present worth cost. Nah, jadi kenapa yang di atas ini adalah benefit? Karena dia cash flow-nya naik ke atas. Tanda panahnya ya, yang ada di sini. Nah, ketika si cash flow-nya itu naik ke atas, seperti yang sudah kita sepakati di minggu-minggu sebelumnya, artinya ada pemasukan di dalam company tersebut. Di dalam apa ya, proses arus kasnya itu ada yang masuk. Makanya dia ada penambahan, ada hal yang positif. Nah, ketika dia ada penambahan, akan dianggap itu sebagai benefitnya. Sedangkan ketika kita melakukan pengeluaran, gitu ya, kita mau mengeluarkan uang, biaya personal, kemudian mungkin biaya perbulan berapa tahun sekali, nah itu akan masuk ke biaya yang harus kita keluarkan. Makanya dia dibagi menjadi dua, gitu. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menghitung NPV, untuk mengetahui net present value-nya, nilai saat ini dari sebuah investasi itu, kita harus tahu berapa besar benefit yang akan dihasilkan dan berapa besar cost yang akan dikeluarkan. Nah, oke. Nah, ini adalah rumusnya ya, rumus dari NPV. Selisih antara present value dari benefit dari cost. Oke, nah jadi rumusnya NPV sama dengan present value benefit, hanya present value cost. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang menjadi keuntungan bagi kita dikurangi dari apa yang sudah kita keluarkan. Untuk mencari PWB dan PWC-nya itu ada rumusnya sendiri, rumusnya di sini. Rumusnya ini hampir sama. Yang jelas kalau PWB ini pakai cash flow benefit, berarti kan yang ada di atas ya, tadi kalau kita lihat ke grafiknya, sedangkan PWC ini pakai cash flow-nya cost. Nah, untuk menghitung NPV kita menggunakan cash flow semuanya, baik benefit ataupun cost-nya. Gitu. Nah, kenapa kok dia dipisah sendiri-sendiri gitu ya untuk benefit dan cost-nya? Karena dalam suatu aliran dana, aliran kas itu biasanya kita nggak juga dapat secara lengkap gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang ada nih di beberapa di satu bulan gitu kita tahu pemasukannya, tetapi kita nggak tahu berapa banyak dia yang kita keluarkan. Mungkin kita lupa nyatet, mungkin catatannya hilang dan lain-lain gitu. Nah, jadi untuk mengetahui NPV kan kita harus punya dua aspek ini ya, benefit dan cost-nya. Tetapi karena biasanya data yang ada di lapangan itu fluktuatif dan variatif, jadi dia itu bermacam-macam, maka kita dapat menghitung dengan masing-masing kondisinya, yaitu dari benefitnya sendiri dan dari cost-nya sendiri. Nah, kemudian ini adalah ya, ini keterangan biasa ya. Jadi kalau ada proyek atau ada corporate yang punya cash flow yang konvensional, cash flow konvensional itu kayak yang tadi dicontoh grafiknya, ada yang naik, ada yang turun, dan itu sama, gitu relatif sama di setiap periodenya, itu namanya konvensional. Nah, maka PV cost-nya adalah sebesar modal yang diinvestasikan. Nah, kalau yang konvensional itu seperti apa? Yang tidak konvensional itu biasanya berbentuk annual. Annual itu kemarin kita belajar annual itu seragam. Nah, itu seperti apa? Kalau grafiknya itu, kalau cash flow-nya itu seragam, nanti kita bisa menyelesaikan dengan metode apa tadi ya? Annual equivalent, AE. Nah, kemudian setelah kita menghitung NPV, nanti nilai dari NPV itu akan beragam gitu ya. Jadi range-nya itu dari apa ini berarti kurang dari 0, 0 dan lebih dari 0.
Di mana ketika NPV-nya itu sama dengan 0, artinya proyek tersebut tidak menghasilkan apa-apa bagi kita ya, bagi kita si investornya. Proyek tersebut tidak menghasilkan apa-apa, tapi kita juga nggak rugi apa-apa. Jadi kalau misalkan saya berinvestasi gitu, ada nih yang teman-teman yang mau jual pulsa tapi modalnya kurang, saya investasi 50.000. Ketika NPV saya itu 0, artinya 50.000 saya itu tetap kembali, tapi saya nggak dapat uang lebih. Tetapi dari 50.000 itu juga nggak ada yang kurang, nggak juga 49.900 gitu, nggak bulat 50.000. Nah, sedangkan kalau NPV-nya itu lebih dari 0, artinya 0,1 sampai seterusnya, pokoknya dia lebih dari 0, artinya proyek tersebut layak untuk dilakukan. Jadi bisa kita lakukan. Kenapa? Karena benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Jadi gimanapun apa ya, investasi yang kita lakukan itu sebetulnya selama keuntungan yang kita dapatkan itu ada, selama kita punya keuntungan ya dia layak. Makanya di sini ketika NPV-nya lebih dari 0, maka proyek tersebut dapat kita lanjutkan atau investasi tersebut dapat kita setujui. Nah, sedangkan sebaliknya kalau dia kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak dapat dilakukan karena dirasa proyek tersebut merugikan. Oke. Nah, ini adalah sedikit contoh soal. Nah, jadi ada satu perusahaan yang ingin berdiskusi, yang sedang berdiskusi membuka cabang usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 120 juta. Biaya operasionalnya 10 juta per tahun dan pemasukannya 30 juta per tahun. Usia produktif investasi tersebut selama 8 tahun dengan hasil jual 50 juta rupiah. Artinya, investasi yang kita lakukan ini akan bertahan selama 8 tahun aja. Ketika sudah di tahun ke-8, ketika kita mau jual, misalkan kita beli saham ya, sahamnya mau kita jual, kalau kita mau beli mesinnya kita jual, kalau kita lagi kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya, kita selesaikan kerjasamanya, kita akan mendapatkan hasil jual atau keuntungan itu sebesar 50 juta. Nah, ini namanya nilai sisa. Sebetulnya kalau teman-teman mungkin baca, ada yang dia katakan nilai sisanya, nah itu adalah apa ya, rupiah atau uang yang bisa diterima ketika kita sudah menyelesaikan investasi tersebut. Jadi nanti di akhir tahun ke-8, PT Y ini akan dapat 50 juta. Dan terdapat biaya overhaul atau apa overhaul ini, perawatan besar-besaran gitu ya, yang mungkin dibongkar semuanya, sebesar 15 juta di tahun ke-5, dengan suku bunga rata-rata selama umur investasi sebesar 12% per tahun. Artinya bunganya 12% per tahun dan itu berlaku selama 8 tahun. Apakah investasi ini layak untuk dilakukan? Nah, jadi ini kayaknya ada jawabannya deh udah. Nah, ini seharusnya ada, nah tapi mungkin teman-teman kita breakdown bareng-bareng gitu ya. Jadi di sini ada soalnya, di yang atas ini soalnya, kemudian penyelesaiannya adalah jadi kita punya investasi 120 juta ini dapat dari mana? Ini dapatnya di soal. Ini gimana sih minggirinnya? Nah, ini kita dapatnya dari soal 120 juta. Akan biaya investasi. Kemudian biaya operasionalnya 10 juta per tahun. Nah, ini kita udah tulis biaya operasional 10 juta per tahun. Kita mengeluarkan uang atau menerima uang? Mengeluarkan. Nah, jadi biaya operasionalnya ada di sini, annual cost, karena yang kita keluarkan tadi cost di bawah. 10 juta per tahun dan perkiraan pemasukan 30 juta per tahun. Kalau pemasukan ini kita mengeluarkan atau menerima? Menerima. Artinya
Dia ini ada di annual benefit-nya. Atau kalau ini kita mau abaikan annual-nya, ini bisa sih teman, jadi bilang aja cost-nya berapa, benefit-nya berapa. Ini aja dulu, jadi annual-nya mari kita akan dulu. Nah kemudian, ini kalau saya close gitu, ngaruh ke Zoom-nya? Enggak ya? Oke. Kemudian usia produktifnya selama 8 tahun. Nah, maka 8 tahun ini adalah periodenya, N-nya. Dengan hasil jual sebesar 50 juta. Ini nilai sisanya, 50 juta. Dan terdapat biaya overhaul sebesar 15 juta di tahun kelima. Biaya perawatan berat 15 juta di tahun kelima dengan suku bunga 12% per tahun. Apakah investasi ini layak untuk dilakukan? Hal yang paling mudah yang pertama kali bisa kita lakukan adalah kembali lagi membuat cash flow. Nah ini sebetulnya cash flow ini kan teman-teman seharusnya sudah pelajari di semester 2 sepertinya ya di pengantar ilmu ekonomi. Saya nggak tahu ya kalau di kurikulum yang baru namanya apa, saya lupa. AEB itu juga seharusnya ada cash flow-nya. Nah jadi hal yang paling mudah pertama kali adalah membuat cash flow. Buatlah aliran dananya dulu. Nah, kemudian kenapa kok kita namakan di sini annual? Annual itu kan berarti seragam ya. Nah, karena pada soal ini tidak terdapat keterangan bahwa Nah ini biaya operasional 10 juta itu hanya di berapa tahun pertama gitu, atau mungkin hanya di tahun ke-1, 3 tahun ganjil gitu, 1, 3, 5, berapa 7 gitu. Tidak ada keterangan seperti itu. Begitupun juga dengan pemasukannya yang 30 juta per tahun. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa angka ini adalah angka yang selalu kita dapatkan dan selalu kita keluarkan. Makanya di sini namanya annual, karena dia seragam. Diingat-ingat lagi kemarin annual itu adalah deret seragam. Nah, sehingga dari data ini tadi, kita buatlah cash flow-nya. Cash flow-nya dengan umur investasi 8 tahun, di tahun ke-0 investasi awal ini 120 juta, annual benefit-nya 30 juta, artinya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-8 kita akan mendapatkan 30 juta, kemudian annual cost-nya 10 juta, sama, dari tahun ke-1 sampai ke-8 kita akan dapat 10 juta, kemudian nilai sisanya 50 juta, nilai sisanya ini kalau dibaca lagi ya, dengan hasil jual sebesar 50 juta, artinya dia akan tidak digunakan kembali, tidak kita manfaatkan kembali di akhir tahun ke-8, sehingga kalau nanti di akhir tahun ke-8 ini kita jual, kita akan dapat 50 juta. Kalau nggak dijual gimana? Ya nggak ada masalah, ini kan kita mau memutuskan ya kita berinvestasi atau enggak. Jadi masukkan aja seluruh kemungkinan komponen pembiayaan yang muncul. Kalau akhirnya nanti nggak usah dibuang lah, kenang-kenangan kita museumkan, ya nggak ada masalah sih. Yang penting kan sudah tahu sudah paham gitu konsekuensinya, berarti kita nggak akan dapat nih 50 juta. Kemudian biaya perawatan berat 15 juta hanya di tahun kelima, maka di tahun kelima ini akan ada pengeluaran tambahan selain biaya operasional yang 10 juta tadi, yaitu sebesar 15 juta untuk overhaul. Kemudian umur investasinya 8, suku bunga, suku bunganya 12% per tahun. Nah, jadi cash flow-nya sudah kita buat. Cash flow ini buat nilai sisanya saya tambahin 10 juta, boleh. Kalau di soal ada, boleh. Kalau nggak ada, ya jangan. Karena kalau nggak ada, itu kan artinya kita mengada-ada. Jadi orang ada nambah kok, nambahnya cuma 50 juta. Sampai sini, teman-teman yang di rumah, ataupun di studio, ya, di kelas, teman-teman yang di rumah ataupun yang ada di kelas, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum ya? Saya lanjutkan lagi. Oke. Gede, nggak dengar. Oke. Nanti yang di rumah kalau ada yang mau nanya boleh resen. Ya, kelihatan kan ya? Kelihatan lah. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya cash flow-nya, apa yang kita lakukan? Masukin ke rumah.
rumusnya. Tadi teman-teman sudah punya rumus tuh. Rumusnya ada 3. Mengetahui PWB-nya, present worth benefit-nya, kemudian mengetahui present worth loss-nya. Ketika semuanya sudah tahu, baru kita bisa menghitung NPV. Gitu. Nah, untuk menghitung PWB sama PWC tadi itu kan rumusnya cuma seperti ini ya. Mana ya? Oh ini, rumusnya cuma ini. Sigma dari cost benefit dikali interest. Jadi cost benefitnya dikalikan dengan bunga. Cost benefit yang mana, bunga yang mana. Nah, itulah pentingnya kita membuat cash flow. Kenapa? Karena diingat kemarin ya rumus ekivalensi bunga yang kita belajar PFAG itu, nah itu tetap diingat ya. Itu tetap diingat karena nanti akan kita terapkan juga nih di sini. Nah, jadi untuk mengetahui PWB-nya, present worth benefit-nya, kita hanya akan mengamati cash flow yang ada di sini. Di sini aja untuk dapat si PWB-nya. Yang baikkan kalau untuk ngitung si PWB. Nah, untuk mengetahui ini dikalikan lagi ke judul analisanya ya, NPV, net present worth, net present value. Nah, jadi P itu kan present kondisi saat ini. Nah, artinya yang akan kita cari itu adalah nilai P. Jadi kuncinya itu sudah ada di metode analisanya, NPV, net present value. Berarti bagaimana ada di sini. Artinya apa? Si benefitnya pasukan 30 juta per tahun, itu kan sama ya angkanya. Tahun pertama 30, 2 30, sampai tahun ke berapa tadi? Ke 8 itu juga 30 juta. Nah, maka kita harus bisa mengetahui dari annual yang terjadi di cash flow 1 sampai 8 ini tadi, nilai saat ininya itu berapa? Presentnya berapa? Nah, ini kan bisa pakai rumus yang kemarin ya. Ketika kita sudah tahu A-nya, kita sudah tahu M-nya, kita sudah tahu I-nya, maka P-nya bisa diketahui. P untuk untuk biaya pemasukan, untuk perkiraan pemasukan. P untuk ini. Jadi kita bisa pakai di sini. Oh, ini saya campur ya, mohon maaf. Coba saya. Nah, jadi kita akan bisa tahu P dari si annual ini. Caranya seperti apa? Caranya pakai rumus yang kemarin. Annual benefit AB 30 juta dikali P per A, I, N. Nah, ini kan nanti akan dapat nilai P-nya ya. Berarti ini sudah clear. Berarti yang 30 juta ini sudah nggak perlu kita hitung karena kita sudah akan dapat nanti hasilnya. Kemudian di present worth benefit lagi itu apa lagi informasi yang harus dihitung? Apa kira-kira dari cash flow-nya? Yang harus kita cari nilai sekarangnya. Nilai pada saat dia ada di sini. S ya, nilai sisanya. Kenapa? Karena nilai sisa ini ada di periode di tahun ke-8. Sementara NPV itu adalah nilai pada saat ini. Presentnya nih, nilai sekarang. Nah, jadi kan kita harus, kalau 8 tahun lagi 50 juta, sekarang berapa? Gitu ya. Nah, jadi kita bisa, ini F berarti, karena nilai di masa depan, di future-nya. Jadi kita bisa pakai rumus P per F. Mencari P jika yang diketahui adalah F-nya. Gitu. Nah, ini adalah PWB. Ini adalah PWB-nya. Kenapa? Karena cash flow-nya hanya yang di atas. Kalau cash flow yang di bawah, itu namanya PWC. Nah, ini yang akan kita pelajari habis ini. Sekarang, Ding. Ya udahlah ya teman-teman, mohon maaf saya grogi, sudah 2 tahun nggak ngajar offline gini ya. Jadi sama kayak teman-teman, saya juga punya
kekhawatiran sendiri gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, kemudian kita menghitung PWC-nya, present work cost-nya, yang ada di cash flow yang ada di bawahnya, di bawah si garisnya. Di sini cash flow yang kita tahu ada satu, investasi. Kita menginvestasikan, artinya kan kita mengeluarkan uang ya, itu uang kita keluar, jadi kondisi cash flow-nya itu minus, keluar 120 juta. Kemudian ada lagi annual cost-nya, biaya perawatan, biaya operasional yang kita rutin keluarkan setiap tahun. Kemudian ada juga biaya overhaul sini, biaya overhaul sebesar 15 juta yang kita keluarkan hanya di tahun kelima. Nah, dari sini kita harus mencari P-nya. Nah, kalau investasi ini kan dia dilakukan di tahun ke-0 ya, berarti kalau kita mencari tahun ke-0 gitu, gimana? Nilai sekarang dari tahun sekarang itu gimana? Tetap. Nah, jadi investasinya ini tetap 120 juta, makanya di sini tulisannya hanya I. Karena dia terjadi di tahun ke-0. Nah, selanjutnya annual cost-nya sama seperti annual benefit. Untuk annual cost ini dia juga terjadinya rutin. Itu terjadinya rutin. Iya, terjadinya rutin dan dalam jumlah yang sama. Jadi dia ini membentuk deret seragam karena sama. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mencari P jika yang diketahui adalah A-nya. Dapat. Selanjutnya, biaya overhaul. Di tahun kelima, kita harus mengeluarkan 15 juta. 15 juta yang 15 juta di 5 tahun yang akan datang ini saat ini bernilai berapa? Karena 15 juta ini adalah 5 tahun yang akan datang, artinya future ya, F gitu. Jadi kita mencari nilai P dari F yang diketahui. Hanya saja, nah ini yang harus jadi catatan, untuk biaya overhaul, ini kan terjadi di tahun kelima. Jadi kalau yang lainnya itu N-nya, berapa N-nya di sini? 8 ya? N-nya 8, untuk biaya overhaul ini N-nya adalah 5. Ya. Oh ya, silakan. Nah, jadi untuk yang di biaya overhaul ini, N-nya ini adalah 5. Kenapa? Karena dia terjadi di tahun kelima. Kalau N-nya itu tetap 8, artinya kita itu menghitung berapa? 15 juta di 8 tahun yang akan datang. Nah, itu datanya nanti nggak akan sinkron. Datanya nanti akan salah gitu jadinya. Kenapa? Karena 15 juta ini baru kita keluarkan 5 tahun lagi. 15 juta 5 tahun lagi dengan 8 tahun lagi nilainya pasti beda. Itu nanti kita akan bahas di bab inflasi ya. Gitu. Nah, jadi ini yang harus menjadi perhatian. Nah, oke. Sudah selesai semuanya. Kita sudah bisa menghitung NPV-nya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, ini dijumlahkan semua atau gimana. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan rumus ini, PWB min PWC, ya, untuk mencari NPV berarti kumpulkan yang PWB dijumlahkan, yang PWC-nya dijumlahkan, yang di sini jumlahkan juga, kemudian dikurangi. Ini hebat. Nah, jadi ini PWB-nya dijumlahkan, kemudian PWC-nya dijumlahkan, lalu dikurangi. Itu bisa. Cara yang kedua ini yang saya gunakan. Yang saya gunakan itu sebetulnya memenuhi kaidah ini ya, memenuhi rumus ini. Tapi langsung saya jadiin satu gitu. Jadi ketika dia cash flow-nya ke bawah, kita beri notasi negatif di depannya. Jadi karena dia turun ke bawah, cash flow-nya ke bawah, 120 juta investasinya, maka investasinya ini nilainya minus. Sedangkan untuk annual benefit-nya, annual benefit ini karena dia cash flow-nya ke atas, dana kita tambah, maka dia di sini plus. Nilai sisa ini kan menambah uang yang akan kita dapatkan, dia plus.
Kemudian AC ini tadi apa? Annual cost ya. Annual cost ini karena kita keluarkan, maka dia minus. Sedangkan biaya overhaul ini juga harus kita bayarkan, makanya dia di sini minus. Jadi teman-teman mau pakai rumus yang mana, bebas. Yang penting konsepnya seperti itu. Kalau mau mudah ya PWB-nya dijadikan satu dulu, PWC-nya dijadikan satu dulu, kemudian dikurangi. Cari selisihnya dari PWB dan PWC. Kalau mau ya udahlah seada-adanya cash flow-nya gitu ya, biar nggak lupa ya, maka buatlah yang kayak gini. Ini relatif sederhana karena kalau ada di atas ditambahkan, kalau yang di bawah itu dikurangi. Gitu. Nah, kemudian ini dapat diselesaikan menggunakan menggunakan tabel ya, tabel konversi bunga. Kita akan dapat NPV-nya minus 9.956.000. 9,9 juta. Kita dapat nih NPV-nya minus 9, maka kesimpulannya investasi ini dapat dilakukan atau tidak? Tidak. Aduh, tunggu ya. Jadi investasi ini nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena NPV-nya kurang dari 0. Kalau saya mau melakukan bagaimana, Bu? Kalau mau dilakukan gimana? Bisa? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, jadi efisiensinya kita mengetahui kita boleh melakukan apa. Sama nih teman-teman mau datang ke kampus lewat mana ya misalkan yaudah lewat Soekarno-Hatta gitu, lewat Soekarno-Hatta macet, jadi gimana nih solusinya gitu. Yang ada solusi lain, orang jalannya cuma ini kan ya gitu. Nah jadi NPV ini untuk menentukan apakah kita investasi ini layak kita lakukan atau enggak. Ya kalau memang dia membawa kerugian gitu ya, kenapa kita harus merelakan uang 120 juta di awal gitu ya. Mending kita investasi ke yang lain. Oke, ini untuk NPV. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah annual equivalent. Kalau di NPV tadi itu kita melihat nilai, kita narik cash flow-nya itu ke kondisi pada saat ini. Untuk annual equivalent ini kita narik cash flow-nya itu untuk menjadi seragam, sama. Diseragamkan, jadi pemasukannya sama di setiap periodenya, pengeluarannya juga sama di setiap periodenya. Jadi dia ini kebalikan dari si NPV. Tujuannya apa? Tujuannya sama untuk menganalisa kelayakan apa ya? Kelayakan usaha gitu ya, kelayakan investasi. Ini grafiknya. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri ini dia dari mana? Karena di sini ceritanya gradient gitu ya. Jadi payout-nya secara kan selesaikan dengan annual equivalent, dia akan jadi sama. Kalau pada NPV tadi kita melibatkan variabel PWB dan PWC, present worth benefit dan cost-nya, pada annual ini kita menggunakan EUCB dan EUACC. Ini kurang EU annual cost benefit. Ini equivalent uniform cost. Gitu ya. Jadi biaya yang dikeluarkan gitu, biaya yang keluar dengan biaya yang masuk. Ini rumusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, tadi di NPV itu rumusnya PWB dikurangi PWC. Di annual equivalent rumusnya PWB dikurangi EUI. Pada prinsipnya kita mau cari itu adalah keuntungan dan pemasukan dan pengeluarannya, benefit dan cost-nya. Gitu. Jadi prinsipnya sih yang lebih tingginya boleh dilanjutkan. Kalau keputusan yang enggaknya itu lebih kecil, keputusannya cuma satu, jangan dilanjutin lagi. Gitu. Kalau mau rugi, salah gitu ya, silakan. Nah, rumusnya jadi kita akan berkaitan dengan cost benefit dan cost-nya.
Hasilnya sama juga, annual equivalent-nya itu standarnya ada di angka 0. Angka 0 itu so-so ya, tidak untung tidak rugi. Ketika dia lebih dari 0, maka investasinya layak digunakan, layak diambil, artinya menguntungkan, dia feasible. Sedangkan kalau kurang dari 0, dia tidak menguntungkan. Ini masih soal yang sama, ya teman-teman. Soal yang sama kita selesaikan dengan metode yang berbeda. Jadi kalau tadi kita menyelesaikan dengan metode NPV, sekarang kita selesaikan di soal yang sama menggunakan metode annual equivalent, bisa atau enggak. Oke, karena soalnya sama saya skip. Ada di sini, ini juga masih sama ya cash flow-nya, penyelesaiannya itu pun masih sama. Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaiannya pun hampir sama. Gitu. Nah, jadi AE sama dengan EUAB dikurangi EUAC sama dengan sigma dari cash flow-nya dikalikan dengan interest-nya. Nah, jadi kalau tadi kita merubah semua cash flow itu ke kondisi saat ini, ke present-nya, nah sekarang kita merubah semua cash flow itu ke dalam kondisi annual-nya. Jadi kalau kita punya data present, data saat ini, kita rubah dia menjadi annual-nya. Jadi mencari A jika yang diketahui P. Kalau kita punya data masa depan, maka kita rubah masa depan itu menjadi kondisi annual-nya. Mencari A jika yang diketahui adalah F. Gitu. Prinsipnya masih sama. Makanya di sini si investasi ini karena ada di kondisi P, di kondisi present, maka kita merubahnya ke dalam kondisi annual. Mencari A jika yang diketahui adalah P-nya. Ini minus karena cash flow-nya ke bawah. Ditambah, yang bisa ditambahkan hanya 2, yaitu AB dan S. Di sini adalah AB. Kenapa AB nggak diikuti rumus yang lain, kok hanya AB aja? Ada yang bisa bantu jawab? Karena sudah annual. Kenapa kok dia bisa annual? Maksudnya kenapa kok dia sudah annual? Jawabannya benar ya, karena AB ini sudah annual. Kenapa? Karena di setiap tahunnya kita mendapatkan pemasukan yang sama, yaitu 30 juta. Nah, jadi karena dia sudah annual, kita nggak perlu lagi mengkonversikan cash flow ini ke dalam bentuk annual. Kemudian ditambah, sorry ini salah ya, ini harusnya ditambah cash flow-nya S, nilai sisa. Nilai sisa ini yang akan kita dapatkan di tahun ke-8. Jadi nanti di masa depan kita akan dapat 50 juta. Rubahlah 50 juta ini ke dalam bentuk annual. Jadi mencari A jika yang diketahui adalah F-nya. Kemudian dikurangi annual cost. Annual cost-nya ini karena biaya operasionalnya itu rutin 10 juta per tahun, maka ini bisa maksudnya nggak usah dirubah kemana-mana gitu. Kemudian dikurangi overhead-nya, overhaul ya, dikurangi biaya overhaul-nya. Untuk biaya overhaul-nya di sini ada 2 rumus. Ada 2 ya. Jadi OH ini terjadi di tahun ke-5. Artinya, nah karena kita akan membentuk ini dikonversikan menggunakan metode annual equivalent AE, nah maka bentuk annualnya itu harus sepanjang periode tersebut berjalan. Kalau di sini periodenya 8 tahun, maka annualnya itu juga terjadi selama 8 tahun. Sementara untuk biaya overhaul ini terjadi di tahun ke-5. Itu artinya kalau kita menggunakan rumus seperti ini, seperti kita mencari nilai sisa, mencari nilai A jika yang diketahui adalah F-nya, artinya kita mencari nilai A dari 15 juta hanya untuk 5 tahun aja. Kenapa? Karena dia ini berhenti di tahun ke-5. Dia hanya terjadi di tahun ke-5 gitu. Nah, makanya di sini
Gimana nih? Di sini dia mencari nilai P-nya dulu. Kita bayar 15 juta 5 tahun lagi. Sekarang itu dia berapa rupiah ya? Kita cari dulu. Setelah dapat misal nih ya, misal nilainya 1 juta. Enggak ding, 10 juta gitu ya. Misal nilainya 10 juta. Kita udah dapat nih nilai presentnya 10 juta, maka annualnya berapa nih selama 8 tahun? Itu makanya di sini ada 2 rumus. Mencari nilai pada kondisi saat ini dulu, dengan kemudian dikonversikan ke kondisi annualnya. Gitu. Yang ini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Ini jadinya oke. Oke, nah setelah itu tinggal dihitung annual equivalennya. Di sini ketemu annual equivalennya minus 4,9 juta, minus 5 juta. Berbeda dengan NPV tadi. Pada NPV tadi kita dapat nilai NPV-nya minus 9, kalau saya tidak salah ingat. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Nah, yang nilai NPV dengan nilai AE-nya itu berbeda. Yang satunya 9, yang satunya 5. 2 kali lipatnya. Tetapi kesimpulannya tetap sama, yaitu investasi ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak memberikan keuntungan bagi investornya. Oke, baik. Untuk NPV dan AE, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, sebentar, kita istirahat sebentar ya, 2 menit. Saya minum dulu. Baik Bu, istirahat. Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Bedanya minus nanti kalau hasilnya positif itu apa ya Bu? Untuk nanti ketika jadi minus atau positif itu perbedaannya di mana ya Bu? Apakah ada suatu ini Bu ketentuan? Oke, ini Mas Teguh ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, oke, ini ada pertanyaan. Ini Mas Teguh, ini kalau saya salah memahami tolong diingatkan. Ya ampun, saya baru lihat saya di kamera sini ternyata gede banget ya. Kalau nilai AE-nya positif gitu ya. Di sini soalnya. Adik-adik, apakah Anda mendengar? Suara dengaran teman-teman? Ya, terdengar Bu. Benar Bu. Oke. Jadi di sini nilai AE-nya ada. $4,9 juta gitu. Kita kembali ke sini. Di sini saya di sini suka keputusan dari nol, maka investasi tersebut kita katakan tidak layak untuk dilakukan. Kenapa? Karena tidak memberikan keuntungan.
Jadi kalau nilai AE-nya itu minus atau artinya nggak usah dilakukanlah investasinya gitu ya, nggak usah diambil. Nah, kalau nilainya positif maka itu bisa diambil karena dia dapat menjanjikan keuntungan bagi kita. Keuntungannya berapa? Senilai nilai plusnya itu tadi. Itu. Nah, jadi yang namanya keuntungan itu kan kita melakukan peramalan ya teman-teman. Jadi kalau tadi dilihat di NPV, kalau kita lihat tadi di NPV itu minusnya 9 juta. Artinya kalau kita melakukan investasi tersebut, dari analisa NPV kita akan mengalami kerugian 9 juta. Sedangkan kalau kita analisa menggunakan metode annual equivalent, kita ruginya 5 juta. Nah, itu kan nominal yang berbeda ya. Nah, jadi keuntungan dan kerugian itu relatif. Berapapun yang kita berapa banyak kerugian yang kita dapatkan, berapa banyak keuntungan yang kita dapatkan, itu kita sebetulnya nggak pernah tahu. Nah, tapi dari analisa ini itu kita melakukan screening awal gitu. Oh, menggunakan NPV hasilnya minus. Kalau pakai AE, oh dia minus juga. Oh ya udahlah, berarti memang investasi ini tidak layak untuk kita lakukan gitu. Nah, jadi ketika dia lebih dari 0, Mas, kita lakukan aja investasinya. Walaupun, sekali lagi, yang mungkin teman-teman sudah belajar di supply chain ya, yang namanya forecasting itu kan bukan acuan gitu. Jadi kalau dari forecastingnya, oh kita rugi 5 juta, ternyata orang lain nih menjalankan bisnis investasi tersebut, dan dia untungnya sampai ratusan juta. Nah, makanya investasi itu dibarengi dengan resiko. Nah, nanti kalau teman-teman pelajari di manajemen resiko, harusnya ya ada. Ya, gitu Mas Teguh. Bagaimana? Baik Bu, siap. Bisa dipahami Bu. Terima kasih ya. Oke. Kali lagi, lanjutkan dulu ya. Ini tinggal sedikit kok. Ini adalah benefit cost ratio atau BCR. Benefit cost ratio ini adalah salah satu Oke, selanjutnya adalah gini aja. Benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi. Pada benefit cost ratio ini kita mempertimbangkan biaya biaya keuntungan yang akan kita dapatkan dan biaya pengeluaran yang akan kita keluarkan. Jadi prinsipnya sama sih sebetulnya dari NPV, BCR ini sama, kita memperhatikan benefit cost-nya. Tetapi untuk BCR ini biasanya diterapkan untuk proyek-proyek yang bekerja sama dengan pemerintah, dengan kontraktor, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi memang skalanya lebih besar dan lebih umum. Kenapa? Karena benefitnya, keuntungannya itu tidak hanya dari sisi, misalkan ini saya pemerintah gitu ya, Dinas PU yang mau bikin jalan tol. Nah, jadi keuntungannya itu bukan hanya dari sisi yang didapatkan oleh negara, tetapi juga keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar jalan tol itu. Nah, jadi benefit dan disbenefit pada metode ini itu dia jauh lebih kompleks. Jadi kayak Balikpapan mau bangun jalan tol Balikpapan Samarinda. Jadi sebelum pemerintah memutuskan hal tersebut, pasti dilakukan dulu benefit cost ratio dan benefit cost analysis. Jadi untungnya kalau kita punya jalan tol itu apa? Kerugiannya kalau kita punya jalan tol itu apa? Dan itu keuntungannya tidak hanya dinilai dari satu sisi, tidak hanya dinilai dari kita aja, dari kontraktor saja, tidak hanya dari masyarakat aja, tidak hanya untuk kepentingan salah satu pihak aja gitu ya. Jadi semuanya. Evaluasinya dilakukan secara keseluruhan. Prinsip perhitungannya masih sama, benefit cost ratio ini
Jadi kalau tadi, kalau untuk NPV tadi itu kan kurang 0 ya, NPV dan annual equivalent sama dengan 0, lebih dari 0, dan kurang dari 0. Sedangkan kalau benefit cost ratio ini adalah sama dengan 1, kurang dari 1, dan lebih dari 1. Perbedaannya, benefit cost ratio yang dinyatakan layak itu adalah ketika dia kurang dari 1. Kebalik ya. Lebih dari 1. Mana ini? Oh ini. Jadi lebih dari 1, dia akan dinyatakan layak. Itu kalau udah 0, ya udah itu nggak layak artinya ya. Kok saya jadi panik? Oke, udah. Nah, rumusnya BCR ini adalah mencari hasil bagi dari total benefit dengan total cost-nya. BCR ini sendiri dilakukan, BCR ini sendiri terhadap data present atau data annual. Jadi sama kayak NPV tadi itu kan data present ya, annual equivalent itu menggunakan data annual. Benefit cost ratio ini dapat menggunakan kedua-duanya, tetapi dengan rumus yang berbeda. Tinggal dipilih aja mau pakai data yang mana. Yang mudah itu jelas adalah dengan menggunakan metode data present. Apa sih itu namanya teman-teman? Kalau ini ya, oke ini. Yang paling mudah itu adalah ketika kita melakukan analisa BCR menggunakan data present. Data saat ini dibandingkan data annual. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin duit gitu, terus kita annualkan itu sebetulnya nggak mudah gitu ya prosesnya. Tapi kalau dengan data present itu, jadi kalau kita punya dua pilihan ya pilih aja yang gampang. Kalau memang tidak diharuskan menggunakan, ditentukan gitu ya metodenya harus pakai data annual atau harus data present gitu. Jadi kalau saya pribadi saya lebih menyukai data ini. Itu kenapa? Ya karena ketika kita melakukan berinvestasi, ketika kita berinvestasi, kita sudah jelas itu data. Ini contoh soal, masih dengan soal yang sama ya. Masih dengan soal yang sama. Ya, ini cash flow-nya. Kita langsung ke jawabannya. Nah, jawabannya di sini saya menggunakan data present. Nanti teman-teman di rumah coba dikerjakan menggunakan data annual. Tadi kan rumusnya sudah ada ya, jadi caranya pun sudah tahu. Itu nah, dari dari BCR ini kita akan menghitung si PWB dan PWC-nya. Nah, di sini kita dapat nih PWB-nya sekian, PWC-nya sekian. Tinggal kita bagi PWB-nya dibagi PWC-nya. Benefit dibagi cost-nya. Ternyata hasilnya kurang dari 1. Nah, artinya investasi ini tidak layak. Gitu. Sebetulnya ini tanpa kita menghitung BCR, nilai BCR-nya, kalau kita udah dapat PWB dan PWC ini kita sudah bisa dapat menyimpulkan secara kasaran gitu aja. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini benefitnya 170 juta, tapi biaya yang kita keluarkan 178 juta. Nah, itu kan dengan periode yang sama dalam menghitung benefit dan cost-nya, sebetulnya udah ketahuan kalau proyek ini tuh memang tidak menguntungkan. Nah, kalau tadi kita ngomongin proyek ini menguntungkan atau tidak menguntungkan gitu, kita kan cuma berhenti sampai di kita akan melakukan investasi atau tidak. Nah, dari analisa ini itu sebetulnya tidak terbatas hanya kita lakukan atau enggak gitu ya. Kita bisa juga melakukan evaluasi. Jadi kayak gini nih, proyek ini kok dari tadi dihitung rugi terus. Kok nggak ada untung-untungnya? Apa nih yang harus kita improve? Kayak misalkan biaya operasionalnya ini nggak bisa kan kalau 100.000 aja per tahun.
Nah, itu kan perlu analisa ya, boleh atau tidak, adakah biaya yang bisa ditekan atau tidak. Kemudian biaya overhaul ini lifetime-nya itu, kalau misalkan kita bisa bisa melakukan biaya perawatan besar 3 tahun sekali tapi dengan biaya yang jauh lebih murah gitu. Jadi 3 tahun sekali tapi sekali perawatan itu 2 juta rupiah. Nah, itu seperti apa? Nah, jadi metode analisa kelayakan ini selain untuk menentukan apakah kita akan berinvestasi atau tidak, kita juga dapat menentukan hal apa nih yang mau kita perbaiki ke depannya. Gitu. Jadi jalan tol Balikpapan Samarinda itu mau nggak mau, bisa nggak bisa, suka nggak suka harus dibangun. Tapi ternyata di awal pengerjaannya itu banyak sekali kerugian. Nah, maka tugas kita sebagai orang yang akan berinvestasi di sini, pemerintah ya, tugas pemerintah adalah mencari tahu kira-kira kalau yang rugi di sini, yang rugi di A gitu ya, misalkan ruginya di pembebasan lahan dengan masyarakat. Nah, maka tindakan seperti apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah biar dapat win-win solution-nya. Gitu. Jadi nggak serta-merta, oh dia minus, ya udah ditinggalin gitu, enggak ya. Jadi kalau memang dia worth untuk diinvestasikan, maka harus ada improvement. Baik dari investor ataupun stakeholder yang lain. Nah, kemudian ini adalah benefit cost analysis. Ini sebetulnya lanjutan dari BCR. Kalau BCR itu memang kita menghitung ya, kita tahu dari cash flow. BCA ini juga kita tahu juga sih dari cash flow sebetulnya, tetapi ini halnya lebih analitikal lagi. Nah, jadi karena si BCR ini kebanyakan untuk public service ya, proyek untuk kepentingan orang banyak. Jadi benefit dan disbenefitnya itu juga harus dipertimbangkan secara umum. Kalau di sini nanti dibaca sendiri ya, benefit, disbenefit, ongkos. Itu benefit adalah manfaat yang akan didapatkan. Disbenefit itu adalah dampak negatif, ongkos itu adalah pengeluaran yang akan dikeluarkan. Nah, kemudian kita harus mengidentifikasi benefit dan cost. Kira-kira apa yang akan menjadi manfaat, apa yang akan menjadi biaya. Ini contohnya kasusnya apa ya? Oh, ini benar ya, ini bikin jalan tol. Nah, jadi kalau kita mau bikin jalan tol, selain dari biaya, kita juga harus tahu manfaat yang lain. Gitu. Jadi untuk tahu ini, dalam 1 minggu itu kira-kira orang-orang kendaraan yang akan lewat jalan tol Balikpapan Samarinda itu ada 1.000. Nah, itu didapatkan dari mana? Datanya ada atau enggak? Nah, itu yang akan dicari dalam benefit cost analysis. Nah, jadi manfaat bagi masyarakat umum ya, namanya kita masyarakat ya, kalau kita dikasih fasilitas yang tidak menguntungkan bagi kita kan ya kita juga mungkin akan pakai sesekali, tapi kan itu akan menjadi rutinitas yang jarang gitu, hal yang tidak menjadi rutinitas. Gitu. Nah, jadi manfaatnya untuk masyarakat umum apa? Penurunan biaya bahan bakar. Jelas ya, lebih dekat. Tapi jangan dilupakan juga aspek yang lainnya. Kalau lewat jalan tol, masyarakat harus bayar tarif tol. Nah, tarif tol yang ditetapkan nanti berapa? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. 100.000 aja dari Balikpapan ke Samarinda. Nah, itu harus ada dasar teorinya gitu ya, harus ada latar belakang yang pas. Sama kayak teman-teman punya usaha, jual pulsa 5.000, harganya berapa ya? Oh, di counter lain 7.000. Karena aku jualnya sendirian di ITK, aku jual 10.000 misal. Nah, itu kan akan ada latar belakangnya, tinggal kita merasionalitaskan aja lagi laku atau enggak nih. Pulsa 5.000 seharga 10.000. Kemudian waktu perjalanan lebih singkat. Peningkatan harga tanah di sekitar tol itu manfaat bagi masyarakat. Kemudian dampak negatifnya, ini setiap daerah pasti akan punya dampak negatif sendiri-sendiri. Jadi pengurangan lahan pertanian, terganggunya saluran air untuk irigasi, meningkatnya polusi udara gitu karena kan hutan ditebang. Kemudian ya macam-macam lah ya, saya nggak bisa ngasih contoh, capek teman-teman. Mohon dipahami. Kemudian ongkos yang ditanggung oleh pemerintah. Ongkos-ongkos yang harus ditanggung itu apa aja? Ongkos konstruksi,
ongkos perawatan, administrasi, termasuk pembebasan lahan itu juga harus dipikirkan. Pembebasan lahan diperkirakan mencapai 5 triliun gitu. Sementara dana yang dipunyai pemerintah untuk proyek ini cuma 8 triliun. Nah, artinya kan untuk membangun jalan tol ini aja pemerintah cuma punya 3 triliun. Kira-kira bisa atau enggak? Buat jadi jalan tol dengan konstruksi yang baik, yang layak, yang aman gitu, bisa atau enggak? Nah, kalau misalkan enggak bisa ternyata NPV-nya negatif gitu, AE-nya negatif, BCR-nya tadi negatif, ya dicari jalan tengah yang lain. Misalkan negosiasi dengan masyarakat, ya udah pembebasan lahannya yang awalnya per meternya 25 juta gitu ya, kita turunkan jadi 1 juta gitu, mau nggak mereka? Kemudian pendapatan bagi pemerintah, pendapatan dari iuran tol atau pemakai jalan, dan peningkatan pajak akibat meningkatnya nilai tanah di sekitar jalan tol. Nah, mungkin disbenefit yang lain, kehidupan masyarakat yang awalnya tenang gitu tiba-tiba ribut karena banyak kendaraan yang lalu lalang dan lain-lain. Nah, jadi di drop down dulu, dirincikan dulu seperti apa benefit dan disbenefit yang dialami oleh seluruh orang yang terlibat dengan proyek tersebut. Oke. Ini beberapa contoh ya untuk PLTA, pembangunan PLTA, irigasi, kemudian navigasi, tempat rekreasi. Jadi benefitnya ada semua, disbenefitnya juga ada. Ongkos serta pemasukannya sudah ada di situ. Nah, ini nanti bisa berkembang tergantung cara kita melakukan observasi. Gitu. Karena seharusnya sih yang namanya benefit, disbenefit, ongkos, pemasukan itu nggak cuma satu poin ya. Jadi harus cukup banyak poinnya agar lebih detail keputusan yang dapat diambil. Ini perhitungannya sama sih ya, ini sebetulnya rumus yang sama, benefit per ongkos, benefit per cost gitu. Oke. Nah, ini ada satu sih contoh soal, Departemen PU mempertimbangkan untuk membuat jalur baru karena banyaknya lalu lintas yang terjadi. Estimasi ongkos pembangunan jalur baru per mil 900 juta dengan perkiraan umur 30 tahun dengan ongkos perawatan diperkirakan sekian. Nah, dari data ini kita diminta untuk menghitung benefit cost analysis, benefit cost ratio-nya menggunakan benefit cost analysis. Jadi dicari tahu dulu dari soal cerita yang ada di atas itu, informasi apa aja yang bisa kita dapatkan. Nah, ternyata ada kecelakaan fatal per orang, jadi diklasifikasikan dulu mana yang menjadi ongkos dan mana yang menjadi benefit. Oke, nah jadi ini dari soal ini itu teman-teman harus mencari apa tadi ya, benefitnya dan juga mencari ongkosnya sehingga nanti bisa dibagi. Nah, ini kan sebetulnya dibagi aja ya, ini benefitnya, manfaatnya ada 235 juta, dari yang awalnya 8 kecelakaan, kalau nggak ada tadi pembangunan jalan tol ya, pembukaan jalur baru. Dari yang sebelum jalur baru dibuka itu ada 8 kecelakaan, ketika jalur baru dibuka, kecelakaannya akan menurun 50%, jadi 4. Kemudian kendaraan yang lewat per hari tadi ya, kalau nggak salah 10.000 per hari. Kemudian ini per tahunnya, kemudian ini dikalikan apa ini jiwanya 1,6. Oh, ini total yang ada di sini. Total yang ada di sini, total dari manfaatnya. Ya. Kemudian ongkosnya tadi 900 juta. Kemudian ditambah berapa tadi, 30% dari 900 juta ya, di soal ini sudah ada. Mana ini? Estimasi ongkos jalur per mil adalah 900 juta.
Estimasi ongkos pembangunan jalur per mil 900 juta dengan perkiraan umur 30 tahun dengan ongkos perawatan 3% dari ongkos awal. Nah, jadi ketemu benefit ratio-nya adalah 2,36. Artinya proyek ini dapat dilakukan. Oke, ini manfaat lain yang didapatkan dari, ini kayaknya ada di soal juga. Nah, yang terakhir, oke, dari benefit cost rasio, ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman sebelum saya ke yang terakhir? Ada ya? Oke, selanjutnya yang terakhir adalah payback period. Payback period ini berbeda dengan break-even point. Nanti kita akan belajar break-even point itu kalau saya nggak salah 2 atau 3 minggu lagi. Nah, jadi payback period ini bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi yang akan dikembalikan saat terjadinya kondisi BEP, saat terjadinya break-even point. Nah, jadi payback period ini berdasarkan waktu, sedangkan kalau break-even point itu biaya omset gitu ya, unit terjual, harga per unit itu adalah BEP. BEP itu lebih detail, sedangkan payback period ini untuk kita membuat usaha atau untuk kita melakukan investasi, kita hitung dulu payback periodnya. Setelah payback periodnya bernilai positif, artinya bernilai positif ini di sini misalkan masa investasinya 8 tahun, tetapi payback period itu didapatkan kurang dari 8 tahun. Misalkan di tahun ke berapa ya, ke-7 gitu. Nah, artinya kan proyek ini proyek yang baik gitu, yang akan bisa jadi kita mendapatkan bisa jadi kita akan dapat BEP-nya itu sebelum tahun ke-8. Gitu. Nah, jadi setelah kita tahu payback periodnya itu memiliki hasil yang layak, baru kita buat break-even point-nya, BEP-nya. Di sini ada 2 rumus. Payback period itu lamanya periode pengembalian, notasinya K. K atau payback period itu sigma CFT, lebih dari 0. Kemudian rumus yang kedua lamanya periode pengembalian, payback period, jika komponen cash flow, benefit, dan cost-nya bersifat annual, itu langsung dibagi investasi per annual benefit dikali periode waktu. Nah, dia pada payback period ini dia akan dikatakan layak ketika K-nya kurang dari N. Jadi masa kembalinya itu kurang dari periodenya. Kayak tadi, investasi 8 tahun, tetapi payback periodnya, imbal baliknya, bukan balik modal ya, kalau balik modal itu lebih spesifik ke BEP-nya, imbal balik si duit yang kita investasikan itu akan kita dapatkan di tahun ke-6. Nah, itu adalah payback period. Jadi ketika K-nya kurang dari N, ketika payback periodnya kurang dari periodenya, maka investasi tersebut dapat dikatakan layak. Ini masih dengan soal yang sama. Ini masih sama ya, penyelesaian dan cash flow-nya. Nah, jadi dari soal ini, dengan cash flow ini, kita diminta melakukan payback periodnya. Nah, tadi itu di mana ya? Nah, di sini teman-teman, kita ada 2 rumus. Kita ada 2 rumus, rumus yang pertama dan rumus yang kedua, di mana rumus yang kedua ini dapat kita terapkan ketika komponen cash flow, benefit, dan cost-nya bersifat annual. Gitu. Jadi kalau di contoh soal kita yang tadi itu semuanya sudah annual. Sehingga kita dapat langsung menerapkan rumus ini. Investasi per annual benefit dikali periode waktu. Investasinya adalah 120 juta, annual benefitnya 20 juta, periode waktunya dalam tahun.
Sehingga payback periodnya adalah 6 tahun. Karena 6 tahun ini kurang dari periodenya selama 8 tahun, maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau dia layak untuk dilakukan. Pertanyaannya, kenapa kok di sini annual benefit-nya 20 juta? Apa? Ayo apa? Ada yang bisa jawab? Ya, karena benefitnya 30 juta, cost-nya adalah 10 juta. Jadi kita dapat keuntungan 30 juta di bulan Oktober, tetapi di bulan yang sama, di bulan Oktober itu kita harus membayar biaya perawatan sebesar 10 juta. Jadi benefit yang kita dapatkan itu 20 juta. Pada rumus ini, payback period, yang sifatnya annual, kita mengabaikan yang lain yang sifatnya tidak annual. Jadi kita mengabaikan biaya overhaul, kita mengabaikan juga nilai sisa. Oke, ini sudah selesai untuk hari ini. Untuk IRR-nya akan kita bahas insya Allah minggu depan.